Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya sebuah produk yang kita udah tahu banget nih kalau di channel Bongkar Bro ini. Ada Soundpeats H1 Lite, tapi disebutnya juga Soundpeats Sonic. Kita lihat aja. Buat kalian yang mau bantu channel kita, kalian bisa like videonya atau subscribe ke Bongkar Bro. Kita dapat di harga 588.000. Nah, dalam boxnya dapat apa aja nih? Yang pertama, yang pasti kalian dapat kedua earbuds-nya. Lalu yang pasti juga dapat si case-nya. Untuk ngecharge-nya udah disediakan satu kabel USB-A ke USB tipe C. Ada dua pasang eartips tambahan dengan ukuran yang berbeda dan yang pasti manualnya. Oke, kalau kita bicara build quality, bagus sih. Dia bahannya kokoh, dia plastik tapi kerasanya kokoh. Walaupun ya kalau kita bicara masalah engsel mungkin di si tutupnya ini ya, untuk engsel tutupnya ini kerasanya itu agak-agak murahan mungkin bisa dibilang ya. Dan dia gampang banget ketutup. Kalau build quality dari earbuds-nya sama kok, dia kerasa kokoh, dia kerasa bagus. Dan nggak ada tuh kayak si engselnya yang kerasa murahan gini. Kalau berat per earbuds-nya itu di 5,71 gram. Jadi standar sih kalau menurut saya. Nah, kalau berat total dengan case-nya ini ada di kira-kira 45 gram. Masih enak kok untuk masuk kantong atau masuk tas dan ringan. Kalau kita bicara masalah desain nih, kalau masalah warna setahu saya cuma satu gini. Dia kayak warna abu gelap gitu dan finishingnya lebih kayak metalik kelihatannya. Dan dengan ada tambahan warna koper gini. Menurut saya sih menarik. Begitu juga dari si earbuds-nya. Bahkan sampai di tombolnya ini untuk function button-nya. Dan kalau kita lihat di earbuds-nya sendiri, lampunya itu ada di lambang Soundpeats di setiap earbuds-nya. By the way, untuk masalah lampu di earbuds-nya ini, pada saat kalian sudah connect ke smartphone kalian dan kalian tidak play musik atau video atau apapun, lampunya akan terus menyala berwarna putih. Kalau untuk fitting, menurut saya sih, gimana ya? Saya sih udah nyobain sampai geleng-geleng, ngangguk-ngangguk, dia tetap nggak lepas kok, dia tetap nempel di telinga. Walaupun memang setelah sekian lama, beberapa lama saya geleng-geleng terus, baru memang kerasa dia agak-agak keluar gitu. Pas saya dorong ke dalam, memang kerasa kalau dia langsung jadi tambah masuk. Nah, fittingnya sih sebenarnya sih nyaman, cuman tetap kerasa cepat pegel. Saya nggak tahu apakah ini faktor eartipsnya yang menurut saya kayak lebih gede ya, apalagi kalau kita bandingkan seperti True Engine 3 SE nih yang versi sebelumnya. Dia kerasa lebih gede walaupun saya pakainya yang small. Nah, dengan chipset Qualcomm QCC3040, dia sudah mendukung Bluetooth 5.2. Jadi bukan 5.0 lagi. Nah, kodeknya yang saya dapat katanya dia SBC, aptX, dan aptX adaptif. Tapi pada saat saya connect ke smartphone yang iPhone, dia bisa kok. Jadi menurut saya sih ada AAC-nya juga. Yang pasti dia sudah auto on pada saat dikeluarkan dari case-nya si earbuds-nya, dan udah auto off pada saat kalian langsung masukin ke case. Kalau untuk pairing, dia standar. Harus dikeluarkan dulu dari case-nya, kalian tinggal nyalakan Bluetooth di smartphone kalian, dan kalian search, lalu pair dengan si Soundpeats Sonic ini. Dan dia nggak akan tuh kayak ada Soundpeats Sonic L atau R, nggak, dia cuman satu aja. Tapi tetap dia udah bisa single use. Mau kanan doang, mau kiri doang, mau satu doang yang langsung dikeluarin, satunya biarin di case-nya, dia tetap bisa. Kalau kita bicara masalah koneksi sih, hampir nggak ada masalah ya. Kenapa saya bilang hampir? Karena memang pada saat saya connect ke smartphone saya selalu menggunakan aptX adaptifnya. Dan kalau koneksi kadang-kadang memang pada saat next song gitu atau previous track, dia kadang-kadang agak ada jedanya dulu, jadi nggak langsung. Sedangkan saya coba yang bukan aptX adaptif, contohnya kayak SBC-nya, dia lebih lancar. Atau bisa dibilang mungkin lebih stabil. Tapi tetap tidak sampai dalam taraf mengganggu kok. Masih nyaman. Nah, kalau kita bicara masalah baterai, di per earbuds-nya ini ada 70 mAh dan diklaimnya 15 jam playtime. Walaupun kalau nggak salah ya, ini saya lihat itu dengan kodek SBC. Nah, saya cobain dengerin lagu di volume 60%. Bahkan saya cobain beberapa kali main game dulu atau nonton video dulu gitu. Dan saya selalu pakai si aptX adaptifnya. Yang saya dapat sih nggak sampai 15 jam. Dan saya memang nggak sampai 0% juga saya cobain. Saya cobain dia sampai 8 jam itu volume udah turun sampai ke 30%. Jadi kalau menurut saya mungkin 10-11 jam masih dapat kalau dengan aptX adaptif.
Untuk di case-nya sendiri ada 400 mAh. Diklaimnya bisa 2 kali ngecharge earbuds-nya dari 0 sampai ke 100%. Untuk ngecharge si earbuds-nya di dalam case-nya kira-kira hampir 2 jam. Begitu juga dengan case-nya. Menggunakan tipe C ini dengan kabel yang sudah disediakan dan dengan 5 volt 1 ampere chargernya hampir 2 jam juga. Saat kalian sedang ngecharge si case-nya ini, ada lampu indikator di sebelah port USB-C-nya ini. Dan dia akan menyala pada saat ngecharge dan akan mati pada saat sudah penuh. Nah, kalau untuk ngecharge earbuds-nya, di dalamnya ini kalau kalian buka sudah ada juga kok lampu indikator di antara kedua earbuds-nya. By the way, seperti yang saya bilang tadi, saya ngecharge-nya pakai charger yang 5 volt 1 ampere. Dan seperti yang saya tahu, Soundpeach Sonic ini memang tidak menyarankan lebih dari itu. Bahkan ada di toko saya lihat yang dia langsung bilang bisa ngerusak baterainya malahan. Jadi jangan sampai lebih dari 5 volt 1 ampere charger kalian. Untuk masalah sistem kontrolnya, dia masih menggunakan tombol. Dan dia udah lengkap banget. Kalau untuk masalah sistem kontrol ini tergantung dari selera masing-masing ya. Ada yang udah nyaman dengan touch control, tapi ada juga yang masih senang menggunakan tombol. Kalau Soundpeach Sonic ini saya sih nggak pernah ada masalah. Saya minta play, dia play, pause, next track bisa, volume bisa. Cuman masalahnya kalau yang tombol kan tuh selalu tuh ketika kita pasang, kita tekan ke dalam, itu memang kerasa ketekan ke dalam telinganya. Saya coba nih ganti si ear tipsnya dengan yang foam yang saya dapat dari True Engine 3 SE. Jadi di True Engine 3 SE ini dapat ear tips yang foam, saya cobain di sini, itu memang lebih nyaman sih pada saat saya sedang menggunakan si sistem kontrolnya ini. Dan juga memang agak lebih kerasa nyaman sih untuk di fitting. Salah satu hal kecil yang tapi menurut saya itu membantu banget, pada saat kalian nyalain gaming mode-nya memang ada suara yang ngomong game mode. Atau pada saat kalian matikan dia bilang exit game mode. Tidak kayak beberapa TWS budget sih memang yang cuman kayak bunyi doang. Jadi kita masih kadang-kadang ini nyala atau mati sih sebenarnya. Sekarang kita bicarakan masalah latency-nya. Jangan lupa dia sudah mendukung aptX adaptif dengan Bluetooth 5.2-nya. Saya cobain nonton YouTube, lancar kok, delaynya tipis. Bahkan game mode-nya nggak usah saya nyalain juga udah enak untuk nonton YouTube dengan aplikasi YouTube di smartphone saya. Tapi untuk masalah gamingnya gimana nih? Terutama untuk game online. Kita lihat aja. Game mode on. Game mode on. Mode off. Game mode on. Game mode. Game mode. On. Game mode. Off. Game mode. On. Game mode. Setelah kita lihat tadi tesnya, menurut saya sih udah lumayan cukup ya. Jadi di Android sekalipun, karena memang pengalaman saya itu biasanya di iPhone bakal lebih berkurang delaynya daripada di Android. Nah sedangkan si Soundpeach Sonic ini mau di iPhone maupun di Android dia udah kerasa nyaman. Walaupun tetap sih untuk pro player saya bakal lebih bilang tetap menggunakan kabel masih lebih baik. Oke, sekarang kalian langsung mendengarkan suara dari mikrofon Soundpeach Sonic ini. Saya rekam audionya ke smartphone saya. Kayak gimana nih suaranya? Cek 1, 2, 3. By the way, Soundpeach Sonic ini sudah mendukung CVC atau Clear Voice Capture. Jadi seharusnya sih suaranya udah enak ya. Dan dia bisa menghalangi suara yang lain. Jadi hanya fokus ke suara kita aja. Sekali lagi, cek 1, 2, 3.
Nah, untuk mikrofon tesnya ini saya juga udah nyobain pada saat sedang melakukan panggilan. Dan terdengarnya clear kok. Bahkan saya tanya pada si lawan bicara saya, suara saya kayak gimana? Dia bilang normal-normal aja, nggak kerasa gitu kalau saya sedang memakai TWS. Sekarang, bagaimana dengan kualitas suaranya? Kalau untuk masalah drivernya, si Soundpit Sonic ini sudah mendukung dual dynamic driver with crossover. Jadi dengan kombinasi titanium plated diaphragm dan composite diaphragm, diklaimnya sih yang pertama dia clear suaranya. Dan bassnya itu deep. Saya langsung ingat dengan True Engine 3 SE. Saya akui, True Engine 3 SE ini untuk masalah suara oke banget. Jadi jujur sih ekspektasi saya lumayan tinggi pada saat saya memegang barang ini. Nah, pada saat saya cobain, saya connect ke smartphone saya pasang di telinga, saya play lagu. Kok saya kecewa ya? Tapi tunggu dulu, bukan berarti saya bilang suaranya jelek atau bahkan jauh lebih buruk dibandingkan True Engine 3 SE. Nggak gitu kok. Cuman gini, saya tipe yang suka balance, saya kurang suka yang bassnya terlalu dominan. Bahkan kalau bisa flat, saya lebih senangnya seperti itu. Nah, si Soundpit Sonic ini yang paling pertama langsung kerasa di telinga itu adalah bassnya. Gini deh, kalau masalah suara, kalau kita bilang mid nih, dia terdengarnya clear kok. Dia detailnya juga menurut saya sih cukup. Jadi suara vokal juga terdengar dengan jelas. Udah enak banget. Kalau untuk high, dia juga nggak nusuk, dia nggak pecah, dan udah cukup nyaman di telinga. Jadi pada saat saya mendengarkan lagu yang akustik atau yang bisa dibilang rock, itu masih enak banget. Cuman ketika saya dengerin lagu EDM, kerasa langsung beda banget. Jadi bassnya kalau menurut saya nih, berlebihan. Intinya ketika bassnya keluar, jadi ganggu. Itu maksud saya berlebihan. Jadi mid sama high-nya ini langsung kerasa kurang banget, bahkan ya hampir kayak ngerusak mungkin menurut saya ya. Karena terutama di sub bass-nya ini, jadi dia rumbling voice-nya tuh. Jadi kayak vibration-nya yang gerrrr gitu ada terus. Bahkan di lagu yang menurut saya ini seharusnya kayak EDM gitu. Ini mestinya udah turun sih masalah sub bass-nya, bass-nya masuk dengan nyaman dan nyantai, dia tetap masuk dengan keras, dengan powerful, dengan punchy-nya. Akhirnya si mid sama high-nya ini keganggu, dan detail yang saya harapkan lagi enak-enak itu tiba-tiba jadi rusak gitu. Ya memang ya tipe kuping orang itu beda-beda seleranya. Nah kalau yang saya suka balance atau bahkan flat, Soundpit Sonic ini enggak deh. Saya masih mending justru True Engine 3 SE dari Soundpit juga. Nah yang suka bass dibongkar bro itu si bro Alit Suralit. Kita coba tanya deh opini dia seperti apa. Halo guys, jadi kali ini videonya kita bajak dulu ya. Gue adalah salah satu manusia penyuka bass. Dan menurut gue, Soundpit Sonic H1 Lite ini bassnya itu ganggu. Maksudnya gini, gue gak bilang bassnya jelek ya, tapi bassnya itu kerasanya kayak yang agak sedikit mendem sih. Dia punchy, keluar, cuman jadinya nusuk dan menurut gua itu nggak sopan. Terus masalah sub bassnya itu ganggu banget karena kan beberapa sub bass itu harusnya keluar itu nggak nggak tipis-tipis amat tapi ngisi lah gitu kasarnya. Nah kalau ini tuh jadi kayak dominan banget. Itu tuh panjang banget sepanjang lagu kalau misalnya memang lo lagi ngedengerin EDM. Dan buat gue itu jadi mengganggu karena menutupi detail-detail yang lainnya. Sayang sih, padahal ini tuh detailnya bagus banget. Apalagi kalau pakai nggak apa lagi ya. Karena dia memang sudah aptX adaptif, jadi soundstage dan detailnya itu lebih oke. Tapi bassnya kok begini sih. Di luar ekspektasi gue ya. Maksudnya gue berpikir bahwa si bassnya bakalan enak banget karena mengingat si Soundpit yang 3 SE-nya tuh udah enak banget. Cuman pas dapet ini gue cobain, kayaknya gue bakalan balik lagi deh ke 3 SE. Ya kira-kira seperti itulah ya masalah si sub bass-nya, terus mid bass sama high-nya. High bass-nya itu ya kurang pas aja kalau menurut gue ya. Soundpit, kenapa sih gue jadi begini? Harusnya kan yang 3 SE kemarin udah oke nih. Mudah-mudahan H1-nya nggak gini sih. Bismillah aja. Kita kembali ke Bro Dani. Nah, tadi Bro Alit Suralit sebagai penyuka bass sudah memberi opini. Terima kasih banyak buat Bro Alit yang sudah datang-datang sini, walaupun dari tadi sih ada di belakang kamera nungguin gitu. Tapi seperti yang kita dengar pendapat dia setuju sih. Jadi yang kalau suka bass kayaknya belum tentu suka produk ini.
Tapi tetap kalian yang paling dipercaya adalah kuping kalian sendiri. Kalau untuk masalah soundstage dan detail, seperti Bro Alit juga tadi bilang sih, dia udah enak banget sebenarnya. Bahkan dari True Engine 3 SE sedikit lebih better kok di sini. Tapi perlu kita singgung nih bahwa dia sudah menggunakan aptX adaptif. Kenapa kita perlu singgung? Karena belum semua HP Android juga sudah mendukung aptX adaptif. Dan kalau nggak ada aptX adaptif, otomatis akan aptX-nya aktif. Nah, berdasarkan pengalaman kita di sini, suaranya emang agak berbeda. Nggak jauh banget sih. Tapi memang kalau kita udah bicara masalah Bluetooth codec, untuk masalah kualitas suara, banyak faktor sih. Kesimpulannya, kalau kalian emang suka banget bass yang sangat powerful, Soundpit Sonic atau H1 Lite ini memang bisa jadi pilihan. Tapi asal kalian mau berkorban untuk masalah high dan mic-nya tadi. Nah, kalau seperti saya yang suka dengan yang balance atau bahkan flat untuk sound signature, saya masih lebih milih Soundpeak True Engine 3 SE. Kalau kita bicara masalah fitur, gaming mode dia juga udah oke. Dan untuk sistem kontrol yang lengkap, dia untuk fitur udah mantap sih, udah oke. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!